Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi waqafa sami'allahu liman da'a laisa wara Allahil muntaha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tentang pengertian kurban. Nah, kurban itu sebenarnya adalah nama daripada hewan yang disembelih dari jenis binatang ternak pada hari tanggal 10 Dzulhijjah sebagai pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dikerjakan oleh orang yang mukallaf yang tinggal di negerinya masing-masing ataupun orang yang berhaji. Ini sama. Jadi menyembelih hayawan ternak yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari raya Idul Adha yang diniatkan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik bagi orang yang berhaji ataupun bagi orang yang tidak berhaji. Karena kan ada beberapa keterangan begitu, korbannya sebagai satu perintah bagi orang-orang yang berhaji. Tapi yang jelas tidak hanya bagi orang yang berhaji saja, orang yang mukim tinggal di tempat masing-masing tetap diperintahkan untuk berkurban. Orang berhaji itu ada namanya dam. Jadi dam itu namanya dam tamato, dam kiron, yang tidak ada ifrat saja. Cuma kemurahan Allah bagi orang yang mengambil haji tamato itu damnya termasuk kurban. Jadi kalau kita nanti haji tamato itu kita membayar dam wajib, itu juga sudah termasuk berkurban. Kalau ifrat ini nggak ada dam. Jadi orang yang ifrat itu orang yang hanya mengerjakan haji tanpa umroh. Jika Mekah itu tidak berumroh tapi langsung haji, itu namanya ifrat, itu nggak kena dam. Jadi nggak kena dam, tapi dia supaya membawa binatang hadyu namanya, yang disembelih sebagai pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang tamato itu wajib membayar dam. Cuman damnya bisa disembelih sebagai korban. Cuma ada yang rancu, wong Indonesia itu membelih dam itu tidak di hari tasyrik. Sehingga jadi khilafiyah. Wong Indonesia itu kadang-kadang tekan kono tuh bayar dam itu sebelum haji ada. Atau bar haji jauh ada. Jadi bagi yang berhati-hati agar bernilai dam itu juga bernilai korban, maka disembelih pada hari raya Idul Adha atau pada hari tasyrik. Maka kami dulu ketika berhaji cari dino sing nilainya termasuk korban dan juga dam. Jadi nek dibelih di luar hari raya dan hari tasyrik namanya dam biasa. Tapi nek dibelih pada hari tasyrik atau pada hari raya namanya juga dam dan sekaligus berkorban. Kayak pinter-pinternya nek nyiasati. Ini. Jamaah yang dirahmati Allah, perintah korban ini didasarkan Al-Quran dan juga didasarkan kepada sunnah Rasulullah SAW. Perintah korban itu baru ada pada tahun 2 Hijriah. Demikian pula perintah sholat Aid, Idain, Adha dan Idul Fitri, juga perintah zakat mal dan zakat fitri itu baru muncul pada tahun kedua Hijrah. Dengan Al-Quran ataupun dengan sunnah, bahkan disepakati dengan ijma' para ulama. Allah berfirman di dalam surah Al-Kautsar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasholli li rabbika wanhar. Surat apa itu? Apa Al-Kautsar.
Fasalli, maka dirikanlah salat karena Allah Tuhanmu, li rabbika wanhar, dan berkorbanlah. Ini surah Al-Kautsar ayat yang kedua. Kemudian berikutnya hadis dari Muslim dari Anas radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabsaini amlahaini akranaini dabahahuma biyadihi wasama wa kabbara wa du'a rijlahu ala sifahihima wal amlah al abyad." Katakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkorban dengan dua kibas yang berwarna putih. Dengan kibas adalah kambing, jenis kibas itu domba. Orang kambing kacang malah. Terus kibas yang gede. Nah, yang berwarna putih, yang sudah tumbuh tanduknya, dan Nabi menyembelihnya sendiri. Nabi membaca bismillah dan bertakbir dan meletakkan kakinya yaitu di sisi lehernya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar mengerjakan penyembelihan dua ekor binatang itu sendirian. Amlah itu adalah putih keabu-abuan dikatakan. Jadi al-abyad, jadi binatang yang namanya putih asli. Putih asli sing kaya ngopo? Dengan mengatakan al-amlah itu putih, sing putih asli itu adalah justru ke arah keabu-abuan. Putih ke arah abu-abu. Ini pendapat. Ada yang mengatakan putih murni. Jadi benar rupanya putih teman-teman. Kayak susu. Jadi putih seperti susu. Nah, Doni itu nyekel cas itu rupanya apa? Budak. Putih. Di depannya putih. Jadi Nabi itu berkorban dengan warna putih. Sehingga banyak orang itu yang kalau berkorban itu selalu golek serupane putih. Wedhus putih. Ora didusi ora diwetek. Jadi golek serupane putih. Sapi ora putih ya ora. Golek sapi PO. Nah, sapi metal kan jarang yang putih. Rupane mesti coklat apa abang. Ini abangnya abang apa jenenge? Abang kucel. Abangnya abang kucel. Itu sapi. Saya nggak pernah nemu namanya sapi abang kayak kaosnya si Hasan itu. Yang Hasan itu kaosnya rupane abang. Orang tahu tuman sapi rupane ngono kuwi. Jangan sapi Suzuki ya kok, sapi Katana orang tahu ngerti. Nah, rupane jelek sing rupane ya kesoklatan, merah kesoklatan itu. Kemudian yang dikatakan wakila biyatu aksara min sawadihi. Nah, yang mana antara warna putihnya itu ada hitamnya, namun putihnya itu mendominasi. Jadi dari kata lamlah itu adalah yaitu bulunya putih, neng enek sebagian bulunya ireng, neng putihnya mendominasi. Ini pendapat. Kemudian sudah keluar tanduknya, di mana tanduknya itu bukan panjang sebelah tapi rata. Nah, ini sifat daripada binatang kurban yang dikorban oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata awal kali melaksanakan ibadah kurban, Nabi menyembelih kibas, bukan menyembelih unta, bukan pula menyembelih sapi. Nah, berarti piye? Nah, nanti memang ada hadis yang lain menyebutkan kurban itu memang Nabi mengerjakan pertama kali dengan kibas. Mungkin karena zaman awal ya belum bagus ekonominya, atau juga memang meniru Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim itu berkorban dengan kibas juga. Kalau saya pribadi berpendapat, korban itu nek iso itu kabeh wong itu iso. Nek sapi kan ora kabeh wong itu iso. Nek wedhus kan kira-kira kan familiar. Hati kelas Doni Impron itu mesti wis mampu nek wedhus.
Ya. Nah, tuku sapi siji mungkin ya sik foto iman-iman. Mau iman-iman duitnya apa nyetoran yang duitnya ora mudeng. Tuh. Tapi tak pikir nek tuku wedhus sih tak kira mampu. Sehingga korban itu sesuatu yang sifatnya familiar. Nah Isa itu luwih apik kabeh wong itu iso korban timbang mung sebagian orang tok sing iso korban. Kalau ukuran kambing itu tak pikir rata-rata nek wong 100 itu 50 wong iso. Tapi nek sapi itu paling wong siji. Atau rombongan. Ini pendapat saya, analisa saya. Jadi nek iso tuh wong itu do iso korban kabeh. Nek korbane wedhus kan rada ringan. Nek korbane sapi abot duwite rong karuan duwe. Rombongan ya cek luwih larang timbang wedhus. Dus selesai kan paling-paling ranti 2 juta. Ya urunan sapi kan 3 juta. Akhirnya kita nggak berangkat. Kenapa? Bahasanya Jepang kauratan. Kauratan, kabotan gitu. Nah, itu kabotan. Ini digawe familiar gitu. Sehingga pantas Nabi beri contoh dengan kibas. Dengan harapan semua orang itu bisa berkorban. Tapi wadene anak sing luwih afdal pengen golek sing luwih gede ya. Silakan monggo sapi. Sapi siapat ditumong loro. Loro abot ditumong telu. Telu abot ditumong papat. Papat abot ditumong 5, maksimal 7 ngono lho, Don. Ora kok kudu 7 ora. Nek iso kowe tuku sapi dhewe. Nek ora mampu urun karo Pak Min. Gak mampu urun karo Mas Yus. Yus adikmu Masmu. Adik. Ora mampu ngejak Imron. Ora mampu ngejak Momon. Ora mampu ngejak Kiki. Jadi sapi simu ditumong 7 gitu loh. Jadi bukan kudu wong 7 ora. Oh, lah lagi ngerti piye lho iki. Ngajimu piye? Aku yang salah. Nek iso kowe tuku sapi dhewe. Nek ora mampu ngejak Imron. Wong loro. Sik ora cukup ngejak Pak Min wong 3. Urung cukup ngejak Momon wong 4. Nek papat cukup ya wis. Ukurane pira? Mang juta. Wong 4 berarti untuk sapi siji sing 20 juta. Wah, sapine 20 juta. Ngejak Momon. Jadi 20 juta. Cek ora duwit meneh, golek ngejak koyok. Gitu. Apa kudu padha urunane ora? Boleh, aku duwe duit 20 juta. Tapi di 200 melu aku sampai 20 juta ora apa-apa. Kan tewe takjak melu aku. Wong ora urun entuk. Mudeng ora? Aku tuku sapi siji, tak jenengi Doni, Imron, Momon, Samsul karo iki. Entuk. Masa ngono ora ngerti? Aku tuku sapi sing duit kan aku. Neng tak jenengi Imron tak katutke, Doni tak katutke, Momon tak katutke, Pak Budi sing telat tak katutke. Wis sah, ora melu urun melu jeneng tok cukup. Ya entuk dijenenge ora entuk. Entuk. Tak sebut nang kono gak entuk. Sapi ke-11 atas nama siji Saifuddin, loro Doni, 3 Imran, 4 Momon, 5 Samsul, 6 Kiki, 7 Yoyo. Pak Budi Rasido. Gitu. Upama ae lho. Karena ternyata dia beli sendiri gitu loh. Nah, itu sah. Nabi itu pernah mendapatkan kambing dibagi-baginya kowe kabeh dengan korban. Sah. Ora urun entuk. Ora urun nyatus-nyatus. Nah, enak toh? Penak toh? Nah, penak.
Korbane penak. Arek jeneng itu. Nek aja sapine wong tok jenenge awakmu kan gitu. Beda urusane. Jelas? Jadi korban itu patungan boleh, tidak harus sama urunannya. Ini masjid, kalau masjidnya geger, gara-gara urunannya rapodo, kesro. Karena kurang penjelasan. Jadi orang berkorban sapi satu tidak harus urunannya podo, sak mampu nih, aku dia 10 juta. Sapi harganya selawe kurang 15 juta. Gula ke wong limong kas cukup, urunannya pernah telu, aku 10 dewi. Dong. Bahkan Karimi pengen korban, terus dia duit. Aku ndelok duit. Tak tukokne sapi atas nama aku dan Karim. Itu sah. Enak toh? Alhamdulillah, kuwi pamane kejadian alhamdulillah. Pamane ora ya mengupo. Aku katanya hukumnya kan jelas. Penting hukumnya rampung jelas. Yang penting hukumnya jelas itu tuh. Milo. Oke. Dong. Ana seru jelas. Takono.